Tapi insya Allah nanti ditambah ya, sudah ditambah oleh pemerintah. Kalau nggak ditambah kita sakit. Mudah-mudahan di tahun depan itu masih ada kesempatan bagi mereka-mereka yang belum diangkat, karena kuotanya masih ada yang kosong, khususnya untuk guru SD. Kita bersyukur ya, kesempatan untuk menjadi guru P3K ini besar bagi kuota baru itu menolak nggak diterima, kalau kita masih diterima. Nah ini karena kita ingin membantu teman-teman untuk masih bisa duit pemerintah juga kan kita bantu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini berkaitan dengan IKM ya IKM. Ini kepala sekolah dia semua ya. Nah ini kepala sekolah dulu. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran ya, tentunya harus memberikan contoh yang baik untuk guru-gurunya. Nah contoh yang baik artinya kita menekankan gurunya disiplin, tapi guru kepala sekolah nggak disiplin kan nggak boleh juga. Kepala sekolah juga yang baik. Ikut menggerakkan kawan guru di sekolahnya untuk mengikuti gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah wajib menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan KWSD. Sudah Pak Bu, sudah ya, alhamdulillah. Sudah habis menyusun, luar biasa. Karena apa? Karena KWSP itu adalah sebagai acuan bagi guru, ya kan, dalam menyusun bahan ajar, menyusun KPP dan sebagainya. Nah itu tentunya harus diisi. Ini kepala sekolah ya. Yang ketiga, kepala sekolah agar membentuk komunitas belajar. Sudah dibentuk komunitas belajar di sekolah masing-masing untuk melakukan refleksi pembelajaran. Jadi melaksanakan refleksinya itu biasanya dilakukan berapa? Sebulan kali atau gimana? Bentuklah komunitasnya, dibentuk, lakukan refleksi pembelajaran kepada guru. Jangan guru mengajar tanpa ada refleksi, itu harus dilakukan. Ingat lah, yang pertama lah untuk kepala sekolah, ya kan? Itu harus sebagai contoh yang baik terhadap gurunya. Yang kedua, menyusun KWSP, dan yang ketiga, membentuk komunitas belajar di sekolah. Dan yang keempat, mendukung kegiatan KKG. Kalau ada KKG jangan digunakan turun. Nah, harus diizinkan. Jangan turun, jangan paham aja karena ini sekolah boleh, harus diizinkan. Karena apa? KKG itu sebagai wadah guru untuk saling sharing, ya, untuk saling sharing dan berbagi inspirasi terhadap kawan semua terhadap pembelajaran yang dilakukan. Jangan-jangan tiba kumpul, ternyata di sini lebih baik caranya ini perlu ditiru. Sharing lah menambah, karena untuk meningkatkan kemampuan tidak cukup dengan belajar sendiri aja, ya. Tapi tentu harus juga ada sharing dari kawan. Yang terakhir, yang kelima, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi dan penyiapan bahan ajar. Ya, platform Merdeka, ya. Platform Merdeka Mengajar itu akan ditingkatkan. Tujuannya apa? Untuk bahan ajar, ya, RPP, media, ya, media belajarnya itu harapan situ. Sudah rata-rata ini lah, sudah yang kelima sudah jalan. Ya, luar biasa. Ini yang kita harapkan. Ya. Kalau guru Merdeka wajib ya, untuk tahun 2023 sudah wajib semuanya harus melakukan guru Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati,
apa yang saya sampaikan tadi tentunya menjadi renungan kita semua. Bagaimanapun juga kita ya, akan mengajar baik itu tidak mungkin tanpa harus belajar. Pasti kita harus belajar. Ya. Belajar bisa lewat platform Merdeka Belajar, juga bisa sharing ya, lewat teman-teman sekelas satu sekolah, dan lewat tadi komunitas belajar. Nah, itu yang kita lakukan. Urun lebih senang kalau kita tanya jawab, ya. Karena kalau urun habiskan waktunya, Tanjanya tidak sempat, supaya belum sempat dulu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin ini dulu. Mungkin lebih baik kalau kita lakukan tanya jawab, karena nggak tahu nih apa ya masalah yang ada di Marabahan kita. Mudah-mudahan dengan tanya jawab nanti bisa teratasi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan untuk bertanya jawab dengan Bapak. Satu orang. Jadi Pak, menurut atas nama Komil, sekaligus sharing, sekaligus bertanya. Terkait dengan data guru Pak, di Kecamatan Marabahan jumlah guru dan TK-nya, tenaga pendidiknya sejumlah 184 berdasarkan laporan bulanan Pak. Kemudian data PNS-nya itu 107, P3K-nya 30, ini per Januari 2023. Kemudian honor TRA 20. Ada 29 orang Pak yang honor komite. Yang honor komite ini sebagian besar adalah operator, penjaga sekolah, tenaga guru ada juga Pak. Jadi yang ulun sharingkan waktunya, ulun mewakili guru-guru di Kecamatan Marabahan, mohon ditingkatkan kesejahteraan yang kawan-kawan kita yang honor komite supaya menjadi honor daerah. Syukur-syukur lulus itu itu Pak, karena penting artinya Pak, keberadaan operator di sekolah itu sangat membantu dengan tugas-tugas kepala sekolah. Begitupun tenaga guru yang komite. Mereka kalau guru SD Pak mengajar betul-betul mengajar dari pagi sampai siang. Berbeda dengan tenaga misalnya di PAUD. Alhamdulillah di PAUD Bapak sudah meningkatkan kesejahteraan buat PAUD. Sekedar informasi, dulu kemarin memohon dengan beliau, alhamdulillah beliau kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi Beberapa hari yang lalu ada pengumuman guru P3K. Ternyata di SMA Marabahan 1 itu Pak yang lulus guru P3K-nya sama-sama 2 orang itu guru kelas. Sementara sebenarnya kekurangan di SMA Marabahan 1 itu guru agama dan guru olahraga. Jadi ini sangat masalah bagi kami karena kami tidak ada lagi guru olahraga Pak, karena kan guru olahraganya yang ada sudah pensiun. Ada satu guru olahraga itu hanya tambahan mengajar aja di SMA Marabahan 1 untuk siswa kelas 1 dan kelas 2. Jadi kasihan siswa-siswa kami yang lainnya yang tidak ada guru olahraganya. Dan juga guru agama. Padahal kemarin kan guru P3 itu kita sudah senang karena pada saat itu ada guru agama. Ternyata guru agamanya tidak ada. Yang kiranya kenapa jadi guru kelas itu hanya 1 tapi yang lulusnya 2 di SMA Marabahan 1. Mudah-mudahan Pak dari ini ada solusinya untuk guru agama dan guru olahraga. Mungkin itu aja Pak yang terjadi saat ini di sekolah kami. Terima kasih banyak. Nah, berkisah dulu Pak. Ya, supaya jelas semua. Tes yang lulus 520 orang tadi itu akan segera kita data ada berapa orang yang honor daerah lulus 1. Nah, karena itu juga banyak yang
lulusan banyak. Satu ya. Setelah terdata, ternyata tahu kita yang lulus P3K dari asalnya dari honor daerah ada umpamanya 100 orang asalnya gitu. Ya, 100 orang, maka saya akan bikin telaah kabupaten. Karena honor daerah itu wewenangnya sudah bupati, bukan kita. Jadi nanti bikin telaah bupati yang intinya dari bunyi telaah itu adalah Pak BJ ini lulus P3K sekian, dari honor sekian, honor daerah ada sekian yang lulus. Nah, kekosongan ini akan kita isi untuk mengangkat honor daerah baru. Setuju kan yang kalau bupati yang memberikan rekomendasi setuju, maka ada pengangkatan honor daerah. Doakan setuju beliau. Amin. Nah, tahu Pak BJ ini beliau tidak tahu. Dulu kalau zaman yang ibu harus entah gitu. Jadi yang mengajukan setuju harus mengajukan setuju. Kalau ini belum tahu. Nah, kalau disetujui maka kita akan berpantun honor. Tentunya Batola ini kan banyak tuh. Yang paling banyak PAUD nih. Yang masih UHL upah harian lepas. Ya, yang 1 bulan 250. Guru TK itu dia tahu lah 250 gini bener nih. Di rumah pekelahi buat lagi menyanyi sholat. Saya pakai usia, pakai masa kerja. Jadi kalau tes ini banyak karena punya titik, punya nyaman. Tinggal kuliah aja lagi. Yang di bawah itu kan bolong. Masa kerja kan malah boleh ya Pak. Ya, ini. Jadi nanti kita usahakan bulan mudah-mudahan BJ menyetujui maka ada penerimaan honor daerah untuk tahun 2023. Yang kedua itu apa ya? Oh, penempatan. Nah, penempatan P3K ini sangat luar biasa. Jadi ini banyak keluhan di mana-mana. Bayangkan contoh sederhana aja. Tambang dianggap dia lalat, orang lalat diletakkan di tambang, bapak kayak itu. Ya kan? Ada orang tambang, dia orang lalat lulusnya diletakkan di tambang. SD orang tambang dimasukkan di lalat di SDM apa itu semangat karya situ. Jadi membingungkan. Ada orang anjir diletakkan di Tulipan, ya. Padahal di anjir itu banyak orang lu. Pokoknya luar biasa. Kemudian TK itu ada yang peringkat 1, 2, 3 itu jauh-jauh dan yang peringkat yang dulu tanya mana harusnya utamakan yang lulus 15 orang dulu sesuai aturan. Ya, jangan dikira dinas tapi itu langsung dari pusat udah tahu dari mana, jangankan pusat ya, ini contoh aja lah. Ini lah melantik kepala sekolah itu ada mohon yang memang korwil dulu karena mungkin korwil dan mengos lebih tahu keadaan guru mana yang lebih pantas. Satu ampun langsung ikom juga angkat itu enggak. Nah, jadi sampai sekarang enggak pernah saya mengangkat kepala sekolah itu dari kita tanpa melewati korwil, enggak pernah. Paling kalau memang ada orang korwil ini katanya di sini itu aja. Kalau korwil kada usah mau kada jual kita ada. Cukup kayak di tabungan di sana. Orang datang belum ini. Ya oke. Kalau tidak terima oke, hancur kan? Hancur. Enggak ada gunanya korwil ada pengawas ada. Untuk apa kita? Sedangkan menurut kalau sambutan lah semua kebijakan yang ada di masing-masing kecamatan kita serahkan korwil. Memberi wewenang lagi, tapi harus lapor ke dinas. Nah, jadi apalagi kan skopnya se-Indonesia, pusat pengatur sorangan hancur kan, garap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan kepala dinas sampai yang menghormati. Jadi pada kesempatan
siang hari ini kebetulan mungkin ada sesuatu yang ingin kami sampaikan terkait guru penggerak. Ketika Bapak tadi menyampaikan ada beberapa sebelumnya di letting kami yang ikut tes kemudian gagal pada saat tes. Nah kemudian ketika kami yang sedang dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru penggerak, nah kemudian Pak ketika di awal pengisian fakta integritas di situ kami membacakan salah satunya adalah menyetujui kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Nah kemudian terus terang Pak, kalau kami pribadi ikut guru penggerak ini karena dari labelnya adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi inisiatif dari diri pribadi ikut program ini adalah bagaimana kami sebagai guru menggerakkan ruang kami di kelas dan rekan sejawat. Nah, ketika sudah masuk ke dalam modul kedua, bulan ketiga, itu ada statement dari Mas Menteri bahwa guru penggerak disiapkan untuk kepala sekolah dan atau pengawas. Nah disitulah mungkin ketika itu agak down nih Pak. Kita nih masuk guru penggerak ingin menjadi komunitas yang menggerakkan peserta didik. Ketika nanti peraturannya atau SK-nya dikeluarkan ketika guru penggerak ini menjadi kepala sekolah, kalau menurut ulun pribadi Pak, seperti kayak putus mata rantai antara siswa dan guru, meskipun kebijakan utama ada di tangan kepala sekolah. Jadi mohon arahan dari Bapak selaku kepala dinas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Memang benar ya, kan guru penggerak itu intinya bagaimana? Penggerak, baik. Tergerak, Bergerak kan? bergerak. Menggerakkan. Tergerak, penggerak dan menggerakkan. Jadi guru penggerak. Nah, ini ketika jadi kepala sekolah terputus, tidak sepenuhnya terputus, tidak sepenuhnya, karena kepala sekolah masih banyak waktu luangnya jauh lebih banyak daripada guru. Jadi bisa sebagai pemateri bisa. Tapi kita bagi orang yang berprestasi itu tidak semau kita langsung diusahakan, tidak. Kita tawari. Nah, seperti ini, saudara Ariadi. Ini ada peluang kepala sekolah mau, kalau beliau mesti mengembangkan menjadi guru penggerak karena tugas saya ini. Mungkin kita tunda dulu. Kita tidak harus memaksakan. Kita menghargai. Betul banget seperti itu. Jadi kepala sekolah itu kan jabatan amanah nih, ya, amanah yang untuk mengembang. Dan kita mengangkat kepala sekolah tidak langsung angkat, pasti ditanya dulu. Apalagi itu berprestasi. Beda kalau tidak ada prestasi sama sekali, biasanya kita pernah melantik kepala sekolah SMP tanpa ada prestasi langsung kita pindah aja dari sekolah tinggi ke sekolah rendah. Tapi kalau berprestasi selalu kita tanya, korban juga harus menanya, tidak boleh langsung melantik memasukkan tanpa ditanya bersama. Kita ini mesti budaya timurnya mesti jalannya, tidak secara mau kita. Kalau memang masih kuat kemauannya untuk menggerakkan kekawanan, ya itu nanti kita tunda sementara. Tetapi jangan lupa, ketika menjadi kepala sekolah bukan berarti sebagai guru penggerak tidak jalan, tetap bisa jalan, ya. Tentunya sebagai pemateri. Nah, gitu. Jelas ya? Ya. Kita mesti menghargai. Terima kasih. Mewakili kekawanan ini hendak takut. Oke, ini malah di sekolahan kami itu Pak Elang gurunya ini ada guru agama sudah pensiun Pak. Kira-kira 3 tahun yang lalu sudah. Nah, guru olahraga ya 2 tahun sudah pensiun. Jadi gurunya tuh kan ada, nah ulun dengar ujang tuh kada boleh lah, nah angkat guru honor ya. Nah kada boleh ya. Jadi kayak apa solusinya supaya ada guru agama lawan guru olahraga itu. Nah, karena apa? Omong kami guru kelas lo ada bisa main melajari agama. Kalau punya salah-salah, misalnya melajari apa itu bahasa Arab, kalau mengaji lupa memacanya timbul jadi dosa jadinya. Nah,
supaya kami ini ada guru yang kalau ngajar, guru agama lawan guru olahraga yang Pak. Sudah dia main dari dulu. Bagian lagi Pak. Bagus Pak, melihat kemudian bertahan. Menjadi guru itu harus tegas itu karena ada beliau jadi orang kan mau perhatikan bagus. Bisa kan? Berhati. Nah ini Bu, tidak boleh mengangkat itu kebijakan pusat, kebijakannya pusat. Kemudian dibuat lagi surat peraturan bupatinya lagi. Terhitung Juli 2020 tidak boleh mengangkat honor. Ini menyangka itu dulu ya, tidak boleh mengangkat honor. Jika kepala desa mengangkat honor, ya, maka akan diberikan sanksi. Ada punya, edarannya ada. Bingung tuh ini. Tapi pemerintah itu punya maksud, punya tujuan. Kita mengangkat P3 ada keuntungan banyaknya, angkat terus. Angkat P3 simbanyakan, angkat honor simbanyakan. Kapan habisnya honor? Jadi pemerintah itu rencana mau menghabiskan honor, tapi semua diangkat P3. Tiap tahun ada pengangkatan P3K, tiap tahun. Yang tiap tahun kan ada. Jadi tahun depan ada lagi nanti pengangkatan. Jadi honor itu dihilangkan, diangkatlah P3K, P3K. Jangan P3K diangkati semuaan, honor ada pernah habis. Ada pernah habis honor masuk ke honornya. Lalu kalau mau apa P3K ya itu orang pusat ngomongnya kayak itu. Padahal nggak tahu di lapangan itu apa masalahnya. Kayak dia tuh ada dulunya. Orang yang memberikan izin karawani orang lah. Dia mengangkat karawani juga akhirnya kosong ya 2 tahun kan. Sama-sama karawani kita. Yang aturannya yang akan diberikan. Nah solusinya apa? Solusinya kalau mengandang itu kebijakan sekolah ya, kebijakan Unitaya, jangan dimasukkan ke Republik dulu, angkat aja. Karena Republik itu kalau guru ini nggak boleh, ini sementara ini nggak boleh. Tapi sekarang orangnya pintar-pintar boleh. Pintar habis sekolahnya, sekolahnya dipindah-pindah lewat. Angkat nanti di penjaga purpus jadinya, gitu. Angkat sebagai TU, angkat sebagai karena mas sudah 2 tahun Pak ini sudah lama ngomongnya dengan guru. Apa pendidikannya SPD nah guru orangnya memang kayak mengajari jalan. Tapi kenyataan seperti itu. Guru karena boleh angkat penjaga purpus, angkat sebagai tata usaha. Padahal dia sendiri ada tata usahanya ada. Tapi orang setuju ya, ada tata usaha rupanya. Imbas setahun 2 tahun, lolos kan sudah masuk ke apotek nah. Guru orang kawan jadikan guru, ada dari guru akhirnya. Ada ya. Kalau guru langsung memang tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Tapi ternyata ada kurang akal kan, ada aja akalnya. Nah itu aja. Tapi kalau kita ngajari lah, ini kan datangan Pak Ulun sama KTU, maka itu benar-benar. Jadi itu tidak boleh, itu karena kebijakan pusat lah aturannya. Tapi sekolah harus bijak lah. Kalau kita kosong, biar ya pengabdian dulu, masukkan angkat dulu berapa ya. Tapi kok diizinkan itu urunnya ke rumah karawani mengizinkan dulu. Karena lah aturan. Edarannya sudah saya menyebar lah. Kalau nggak ada nanti urun jalan besar Pak Kowel ada edarannya. Sejak Juli 2022 yang 35 tahun. Masih. Bapak Ibu, Ulun ini kan pensiun di 2024. Ya, harusnya di 2024, tepatnya 1 Mei. Tapi karena Ulun ini anak 4 ke legislatif, maka harus pensiun dini, yaitu terhitung tanggal 1 Oktober Ulun pensiun. Ya. Sebenarnya kalau dari keluarga nggak ada yang bolehkan, harusnya Ulun memang harus istirahat, ya. Sudah istirahat lah, ya. Tidak usah. Tapi Ulun berpikir lain lagi ketika diminta, ya, oleh kawanan Golkar dan ketua Golkar, maka Ulun berpikir lain. Mungkin ini kesempatan untuk membantu kawanan guru, karena Ulun tahu persis tentang guru, karena Ulun dari guru, diangkat dari guru, kepala sekolah, lama jadi instruktur, kasih, kabit, sekretaris, kepala dinas 11 tahun. Jadi kemungkinan ya, bukan berarti Ulun mengembangkan diri. Kalau di DPR mungkin Ulun kalau dari segi
pendidikannya ulun mungkin akan lebih tahu. Jadi bisa membantu kawanan ketika memang itu diperlukan. Karena ulun hubungan dengan pusat sudah baik, ya, dengan pusat di kementerian. Ulun ini data ini banyak kita harus dapat. Dan tahun 2022 itu kita penggalangannya Kalimantan Selatan ya 32 miliar. Ya, nah kabupaten lain itu akhirnya cuma 4 miliar, 5 miliar. Ada juga sih yang 15. Nah, kemarin ke Jakarta ngurus itu dan ini dibantu untuk tahun 2024. Ya. Kalau tahun 2022 tadi turun karena memang pemotongan dak secara nasional untuk keperluan IKN, membangun IKN dan pemilu. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini paling tidak ada kenaikan lagi. Ya. Sudah kita lobby ke Jakarta, gitu, menemui PAUD, menemui SD, menemui bidang SMP. Ya, jadi sudah ketemu semua. Ini kan dipanggil SD, termasuk kemarin hari ini ya. Itu semua adalah dalam rangka untuk apa? Agar tahun 2024 itu mendapatkan lebih banyak lagi. Karena kalau kita mengharapkan dana daerah itu tidak ada. Nah, padahal kalau dipikir ulun pensiun sudah siap juga, sudah siap. Karena ulun ya alhamdulillah lah. Artinya itu menjelang pensiun itu sudah persiapan sudah matang sebenarnya. Sudah matang ya. Karena ya alhamdulillah mungkin kalau Pak Dikaso udah tahu ya, kita apa istilahnya ya ada sudah penghasilan di luar gaji kita itu sudah insya Allah lebih besar itu daripada gaji kita. Jadi ini memang sudah santai ya. Tapi karena ada apa ya, ada panggilan ya, panggilan batin saya harus itu ya kita ikuti. Dan insya Allah kita karena backgroundnya pendidikan, insya Allah kita siap untuk mengembangkan pendidikan di Bali. Terima kasih, itu dari saya terakhir. Mohon doa sekian, ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niat ulun ini bisa terlaksana. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau salah hilang. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi tentang cita-cita mulia beliau untuk mengembangkan pendidikan Kabupaten Baridokuala, kita doakan bersama-sama semoga terkabul. Ya Rabbal Alamin. Acara berikutnya kita istirahat sejenak sambil menikmati hidangan yang telah disediakan.